Episode 10. Mit. Suamimu itu tidak baik. Tinggalkan dia dan menikahlah denganku. Ucap Akmal membuat Mita meradang. Bagaimanapun juga dia masih istri sah Farel. Lelaki yang dia cintai. Kamu gila. Meskipun Mas Farel tidak baik untukku, bukan berarti aku bisa meninggalkannya dan menikah denganmu. Menurutmu apa kamu lebih baik dari Mas Farel? Kesal Mita. Setidaknya aku mencintaimu. Jawab Akmal jujur membuat Mita menatapnya tajam. Mencintai istri orang tidak lebih baik, Mal. Aku sudah bersuami, jika kau ingin menikah masih banyak perempuan lajang. Via contohnya. Kau bebas jika ingin melamarnya, tak ada yang disakiti dan menyakiti. Tapi aku mau kamu, Mit. Kamu perempuan yang aku cintai. Aku Akmal. Gila. Ya. Aku gila karena kamu, Mit. Kamu yang membuatku begini. Aku mencintaimu, Mit. Pandang aku sebagai lelaki yang tulus untukmu. Aku janji akan. Mita menepis tangan Akmal saat akan menggenggam tangannya. Dia tidak semudah itu berpaling. Apalagi dia mencintai Farel suaminya. Apapun yang terjadi, Mita bertekad akan mempertahankan rumah tangganya. Pergilah sebelum semua orang salah paham dengan hubungan kita. Usir Mita, tapi Akmal tak beranjak sedikit pun. Aku mohon pergilah. Jika kemarin hanya untuk mengacaukan pikiranku, silahkan pulang. Maafkan aku, Mit. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Pulang. Tegas Mita. Akhirnya Akmal mengalah. Dia memang tidak mengenal Farel secara detail, tapi dia beberapa kali melihat Farel menggandeng perempuan. Hanya saja Mita tak pernah percaya padanya, membuat Akmal kesal. Mita memijat keningnya sendiri setelah Akmal pergi. Kepalanya sangat pusing. Belum lagi masalah Farel membohonginya selesai. Kini Akmal terus mendesaknya untuk berpisah dari Farel, membuat Mita jengah. Dia sudah menganggap Akmal seperti saudaranya sendiri. Apa semua berkas-berkasmu sudah diurus? Tanya Gio pada Angel. Lusa aku akan pulang ke Prancis. Kenapa? Tanya Gio heran. Bukannya semua bisa dikirim. Saat ini teknologi sangat canggih. Kenapa harus kembali ke Prancis? Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Lagi pula Mommy dan Daddy memintaku untuk kembali terlebih dahulu. Tidak akan lama sayang. Apa kamu tidak ingin berpisah dariku? Goda Angel. Kamu tahu kan kalau aku mencintaimu. Jadi jangan bertanya hal yang tak perlu ditanyakan, jawab Gio. Kamu terlalu serius sayang, keluh Angel. Gio memang lelaki yang terkenal serius. Apalagi dalam hubungan dia akan mencintai satu wanita jika dia sudah merasa cocok, meskipun wanita tersebut banyak maunya seperti Angel. Gio tak peduli. Sayang, uangku habis. Bisa transfer?
Tanya Angel pelan. Dia sedikit takut karena baru minggu kemarin Gio membelikan semua keinginan Angel. Kini dia meminta uang lagi. Untuk apa? Bukannya semua keperluanmu sudah aku belikan. Tidak mungkin semuanya harus aku ceritakan padamu. Kamu tahu kan seleraku tinggi sayang. Apa kamu mau calon istrimu ini kelihatan jelek nantinya? Gio menghela nafas panjang. Angel selalu mengancamnya dengan kata-kata itu. Angel tahu Gio menyukai perempuan cantik. Dia memang sangat memanjakan Angel, membuat Angel sangat bahagia bersamanya. Tapi Angel sedikit tidak nyaman jika berada di keluarga Gio yang menurutnya tak modern. Keluarga Gio terlalu kuno. Aku rasa kita harus lebih hati-hati lagi, Ji. Mita sudah mulai curiga, dengan perselingkuhan ini. Mas, tinggalkan Mita. Menikah denganku. Aku bisa lebih baik dari Mita, Mas. Kita mulai semuanya dari nol. Ujar Jihan membuat Farel memberhentikan mobilnya. Ji, apa-apa kamu? Kit sudah komitmen bukan akan berselingkuh, Ji. Aku mencintai Mita istriku. Jadi kenapa kamu berselingkuh denganku jika kamu mencintai Mita? Kamu yang menggodaku, jawab Farel. Apa yang salah sekarang? Setelah kemarin kamu menikmati hubungan kita. Kita tidak saling mencintai dan alasan itu lebih dari cukup, Ji. Berapa kali aku katakan kalau aku mencintai Mita? Lalu apa arti hubungan ini, Mas? Ucap Jihan mulai mengisak. Aku mencintaimu, Mas. Aku. Jihan membuat Farel sedikit terkejut. Bagaimana mungkin ada cinta dalam perselingkuhan ini? Tidak ada cinta. Itu hanya kebutuhanku dan dirimu. Aku butuh kamu. Sedangkan kamu butuh uangku. Bukannya kau yang menawarkan kenikmatan digantikan dengan kemewahan. Untuk memenuhi hasratku kau hanya teman ranjangku. Jelas Farel. Meski pahit, tetapi Jihan tidak bisa menampik kenyataan. Itu adalah status nyatanya. Selingkuh memang tak pernah jadi yang pertama selamanya, dia akan jadi simpanan jika tuannya belum bosan. Aku mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Sebelum ada sebutan teman ranjang yang kau sebut itu. Kita bercinta karena suka saling suka. Jihan menggeleng pelan. Ia masih merasa semua yang diucapkan oleh Farel adalah bualan semata. Rayuan saat bercinta hanya karena kebutuhan semata. Lebih tepatnya hanya asteris, bukan bercinta. Jihan segera turun dari mobil Farel dan sedikit membanting pintunya. Dia kesal kenapa harus selalu kalah selangkah dari Mita. Padahal dia sudah mengorbankan harga dirinya menjadi teman ranjang, tetap saja Mita yang jadi prioritas Farel. Farel terlihat kesal. Kenapa dia bisa berbicara demikian pada Jihan? Bagaimana jika Jihan buka mulut bisa kacau rumah tangganya? Jika kamu dalam tahun ini belum juga hamil, izinkan Farel menikah lagi, Mit. Ujar sang mertua membuat tubuh Mita menegang seketika. Setelah Akmal pulang, sang mertua menghubunginya meminta Mita datang ke rumahnya. Tapi ternyata untuk menyakiti perasaannya. Ma, aku ini menantumu. Ya, aku tahu itu. Tapi kau juga harus sadar diri. Farel butuh keturunan, Mit. Mama rasa tidak ada salahnya jika Farel menikah lagi. Ma, bukannya Mama juga wanita. Bagaimana jika Mama yang berada di posisimu?
Tantang Mita malah membuat sang mertua murka. Kamu menantu kurang ajar. Bukannya menghormati mertua tapi malah berbicara sembarang. Aku memiliki perasaan, Ma. Dan tidak semudah itu mau berbagi suami. Jika Mama butuh cucu kami bisa adopsi. Tidak, aku mau anak dari Farel. Cucu kandungku, tegas Mama Farel. Tidak dengan menikah lagi, Ma. Bantah Mita. Lalu, kamu perempuan mandul. Aku tidak mandul, Ma. Hanya belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan, tegas Mita. Jika Mama tak ada lagi yang perlu dibahas, sebaiknya aku pulang. Tenangkan dulu diri Mama, jangan mengambil keputusan sepihak dan gegabah nanti Mama menyesal. Ucap Mita, lalu pamit membuat Mama Farel mengepalkan tangannya. Kesal dengan sikap menantu yang sudah berani mentangnya. Mita bukan bermaksud melawan. Tapi jika berbicara anak dia sedikit tersinggung.